Oke, 8.15 Biar, yuk. Oh, oke. Ya, biar nanti yang lain menyusul ikut. Ya, kita akan mulaikan mengingat waktu. Udah 8.15. Sebelum kita masuk dalam lagu pembukaan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Lagu pembukaan dipersilakan. Oke. Lloyd. Thank you. You're welcome. Itu semua. I'm gonna walk the dirty white way, oh child, some of these days, some of these days. Yes, I'm gonna walk the dirty white way, child, some of these days. Well, 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 I'm gonna walk right and sacred my steps. I'm gonna join the Christian nation. That's where we walk the building white way. Oh, child, some of these days. Well, I'm gonna meet my Lord in Jesus. Oh, child, some of these days. Yes, I'm gonna meet my Lord in Jesus. Just some of these days. Well, 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 I'm gonna walk right and say these days. I'm gonna join the Christian nation. That's where we walk the beauty white way. Oh, just some of these days. I'm gonna be God the Father, the child of God the Son, God and the Son. Yes, I'm gonna meet God the Father, yes, and God the Son. Well, 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 I'm gonna tell God about my trouble, tell him all this love, where I just come from. That's where we walk the milky white way. Oh, child, some of these days, some of these days, yes, I'm gonna meet God the Father, yes, and God the Son. Well, 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 I'm gonna tell God about my trouble, tell him all this world, where I just come from. That's where we walk the milky white way, which are some of these days, yes, some of these Amin. Terima kasih, Lloyd. Doa bukan dibawakan oleh Ibu Linda Boyo.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang penuh cinta di surga, pada malam ini kami datang bersyukur, berterima kasih atas semua berkat yang Kau selalu berikan untuk masing-masing kami tiap-tiap hari. Pada malam ini Tuhan kami bersyukur, di mana Tuhan sudah mengirimkan seorang pembicara dari Indonesia. Tetapi sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan dapat mengampuni segala dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Memberkati pembicara pada malam ini, Bapak Del Sempotan yang Tuhan sudah kirim untuk membawakan firman Tuhan. Urapi dia supaya dapat membawakan firman Tuhan setuju dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami pendengar dapat dikuatkan dan kami selalu siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sudah jauh, yang sudah jauh dari Tuhan. Panggil mereka Tuhan supaya mereka boleh datang kembali kepadamu sebelum pintu kasihan ditutup. Bagi saudara-saudara yang simpati untuk mencari Tuhan, tambahkan simpati mereka Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami, biarlah mereka berikan kekuatan iman mereka, supaya mereka selalu siap melayani Tuhan di mana saja mereka berada. Kepada saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, biar Tuhan jamah mereka, ulurkan tangan-Mu, menjamah semua penyakit mereka, supaya mereka dapat kesembuhan dan mereka dapat bersuka-suka di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan pada malam inilah acara kami, biarlah acara kami dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Boyo. Waktunya kita akan mendengarkan, bahkan kita akan memberikan kesaksian hal-hal yang perlu didoakan. Dipersilakan saudara-saudara, dan saya akan bacakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang selalu kita doakan dari malam ke malam. Dari Christine Rotin Sulu, Donna Simomora, Joseph Gultom, Lala Wauran, Del, ponakan dari Ibu Susitani, keluarga Anggor Mas, keluarga Turambi Huta Barat, dan mungkin ada lagi yang ketinggalan, yang masih sakit, Lloyd Siregar atau Ibu Ida yang dari Cianjur, Silent request Ibu Esa. ada silent request dari Bapak Lloyd Simorangkir. Yeni Poluan sudah tadi? Atau sudah semua? Belum. Oke. Yeni. Ibu Yeni Poluan tetap didoakan. Mr. Cornelis. Siapa itu? Jenny Umbas, adiknya Oh ya, Mega, adiknya dari Mega Umbas. Jamie ya, Jamie Umbas. Ya, Jenny Umbas. Jamie Umbas. Pendeta Nofri Kompungan masih di rumah sakit? Udah sembuh. Oh, oke, sudah ya. Rektor Unclub nggak tahu udah sembuh apa belum. Martin ya, Rektor Unclub sudah? Martin Sengki. Meiske Lengkong. Meiske Lengkong. Cornelis. Meiske Cornelis. Jimmy Suot juga masih didoakan anak-anaknya, Jem. Ya, masih tolong doakan. Iya, Jimmy Suot. Ya, tetap juga keluarga masing-masing didoakan. Tolong. Iya, klien-klien juga yang kita jaga semua di rumah-rumah, tolong didoakan. Ya, pekerjaan Tuhan yang lagi adakan KKR, rencana-rencana baptisan dari KKR tersebut, ya pelayanan lagi. Tolong doakan. Program gereja. Ya, program gereja. Mungkin ada anak-anak muda juga yang sementara Bible study.
Jangan lupa juga negara kita ini yang masih demo-demo nih. Didoakan presiden kita supaya aman-aman aja di Indonesia. Terima kasih. Di Indonesia Indonesia sama yang di sini juga. dan di Amerika juga yang mau Lagi pemilihan pemilu. sebentar. Iya, bulan depan. Semuanya sudah dicatat, Pak Boyo, Pak Pendeta Boyo. Oke. Lagi Ada. dicatat. Oke. Yang di Mungkin gereja, masih ada lagi? siapa yang di gereja itu? Ada. Yang Ada. sakit. I don't know melon. kalau pendeta Anggur manis. Selatan masih Anggur manis. Anggur mas. Bon di mana itu? Keluarga Turambi Huta Barat, jangan lupa. Oh, iya. Oke. Alright. Tidak ada lagi? Masih ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada lagi, dipersilakan Pendeta Boyo untuk membawakan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih bertahta di dalam kerajaan sorga, kami kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengangkat hati kami ke hadapan hadirat kasih karunia-Mu pada malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami sepanjang kegiatan kami sepanjang hari ini, dan Tuhan tuntun kami untuk datang berkumpul bersama-sama, untuk datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, pada malam permintaan doa yang diberkati dan suci ini. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan umat Tuhan baik yang di Colorado, di Amerika ini pada malam hari ini, dan yang di Indonesia pada siang ini. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana dalam kehidupan kami masing-masing, dan Tuhan mau menuntun kehidupan kami dan mendengar segala seruan, permohonan, doa-doa kami yang kami panjatkan itu dengan melalui doa iman. Dan sungguh-sungguh percaya bahwa sungguhnya Tuhan dapat mendengar dan menjawab permohonan-permohonan kami pada malam ini. Saat ini ya Tuhan, sementara kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian, kami mendoakan khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring sakit di mana saja mereka berada. Ada satu daftar yang akan kami bacakan, antara lain Ibu Christine Rotinsulu yang sudah sementara dalam perawatan oleh karena ditimpa oleh penyakit yang sangat diderita, oleh penyakit kanker yang dia alami sekarang ini. Tuhan selalu dekat dan hadir untuk memberikan kepadanya kekuatan, istimewa pengharapan dan kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk William Anggur Mas dan keluarga, juga keluarga Turambi Huta Barat. Kami serahkan anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, Maha Kuasa. Pada Saudara Lloyd Sregar, Ibu Ida dan Nina di Cianjur, Dona Simamora, Jamie Suot dan anak-anak, Lala Wauran, Vivi Tumarere yang berada di Filipina, Dale, Ibu Yeni Puluhan, Jamie Umbas, Meske Cornelis yang ada di Manado, Indonesia, Bapak Martin Sengke, Rektor Unclub, yang juga masih dalam perawatan, dalam keadaan sakit.
saudara-saudara yang kami sudah sebutkan tadi, bahkan banyak saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami dapat menyebutkan satu persatu. Bahkan masing-masing kami yang hadir, kami percaya Tuhan tahu keadaan tubuh kami, kesehatan kami, bahkan penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Sebabnya Tuhan, kami manusia dosa yang tidak berdaya, Tuhan mengampuni dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biar kami mau sadar dan datang selalu kepada Tuhan, biar Tuhan mau datang hadir dan mengampuni kami, serta memberikan kepada kami kekuatan teristimewa yang kami percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh ajaib. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan punya kuasa dan Tuhan sudah nyatakan itu melalui pelayanan Tuhan waktu di atas dunia ini. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta dapat melihat, bahkan orang penyakit kusta dan dirasuk setan Tuhan dapat melepaskan. Itu sebabnya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib bagi orang percaya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah. Dan Tuhan mempunyai rencana masa depan. Bila mana mereka dipulihkan dan disembuhkan, mereka mempunyai tujuan untuk mau melayani Tuhan dan hidup dengan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga mendengar permohonan kami bagi yang punya silent request, saudara-saudara, khususnya Saudara Lloyd Simerangkir dan saudara-saudara yang lain. Tuhan mengenal setiap umat Tuhan. Tuhan mengenal segala pergumulan kehidupan kami. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli. Apakah itu sesuatu masalah pribadi, keluarga, bahkan pelayanan jemaat. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan menjawab setiap permohonan, setiap kebutuhan, setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami mendoakan juga akan jemaat Tuhan yang ada di Ciasdak, Colorado ini. Baik dari tua-tua jemaat, dari seluruh anggota jemaat, keluarga-keluarga dan anak-anak kami. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi jemaat Tuhan. Tuhan sangat mengenal setiap anggota, setiap dari anak-anak, orang tua, orang muda, orang tua, bahkan orang yang lanjut usia. Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan dekat dengan masing-masing kami. Karena Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Dan Tuhan mau membentuk kami. Tuhan mau merubah kehidupan kami. Dan Tuhan mau jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan. Untuk membuat jemaat Tuhan ini bertumbuh. Dan agar ada persatuan di dalam jemaat untuk maju terus di masa krisis COVID-19 ini. Dan Tuhan saja yang dapat memberikan kekuatan iman untuk menjadi dan memanggil kami untuk menjadi alat-alat Tuhan. Menyegerakan kedatangan Tuhan karena Yesus tidak lama akan datang. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau juga berada di dalam dengan program-program jemaat yang sedang dilaksanakan. Dan sahabat ini akan ada pertemuan jemaat. Dan juga ada Bible study yang sedang berlangsung bagi anak-anak muda. Kami doakan bagi 8 anak muda yang sudah menerima Yesus Kristus, sudah dibaptiskan, dan mereka sekarang bertumbuh untuk berjalan lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Dan mereka akan disiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan kemudian hari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengetahui akan pergumulan dari masyarakat Indonesia, masyarakat di Amerika ini, melalui pemerintahan yang sedang berlangsung, tapi ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Ada demonstrasi-demonstrasi yang sedang berlangsung. Dan keadaan kekacauan ini berlangsung oleh karena orang-orang yang menuntut hak, tetapi sesungguhnya ini bukan berasal dari Tuhan. Berasal dari kuasa kegelapan untuk mengacaukan negara ini. Biar Tuhan campur tangan, dan Tuhan juga yang akan memberikan ketenangan. Dan Tuhan akan berikan hikmat akal budi kepada pemerintah yang memerintah.
negara, baik negara Indonesia dan juga di Amerika ini. Di dalam masa untuk pemilihan presiden di Amerika, kami percaya Tuhan saja yang dapat memilih yang terbaik. Kami tidak dapat menentukan dengan usaha manusia, tetapi sungguhnya Tuhan mempunyai rencana dan Tuhan selalu campur tangan dalam jalannya pemerintahan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Tuhan menjamin bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing tiap-tiap hari tetap setia. Biar kami tetap setia sampai Yesus datang. Siapkan kami untuk dengarkan firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah Engkau utus pendeta Del Sompotan untuk memberitakan firman-Mu. Urapi dia, urapi masing-masing kami. Kami sedia untuk mendengarkan sebagai Tuhan yang sebagaimana Tuhan, seolah-olah Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Boyo. Waktu yang indah ini kami berikan kepada Pendeta Del Sompotan. Beliau sedang melayani jemaat di Surabaya. Kami juga tentunya kami akan menunggu perkenalan pendeta. Dipersilakan Pak Pendeta Del Sompotan. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi jemaat di Cesda. Selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu lewat Zoom meeting. Kalau nggak ada COVID, tidak ada hal-hal seperti ini ya. Jadi ada hal juga yang perlu kita syukuri dari adanya COVID-19. Mempererat persaudaraan walaupun berbeda tempat, jarak yang jauh, tapi kita bisa berbakti bersama-sama. Pertama saya terima kasih sama Bang Lloyd yang menghubungi saya ya 1 bulan yang lalu kira-kira ya. 1 bulan yang lalu untuk berbicara di acara Rabu malam, tepatnya untuk memberikan kesaksian dan renungan dalam acara Rabu malam di Jemaat Cesta. Saya bersyukur karena saya melihat Bang Lloyd ini memang sangat baik komunikasinya, dalam arti sudah mempersiapkan segala sesuatu itu jauh-jauh hari. Dan dalam komunikasi yang terjalin, saya bersyukur kepada Tuhan boleh hadir sebenarnya kemarin malam ya. Saya sudah lihat kebaktian yang dilakukan atas arahan Bang Lloyd untuk mendengar, mengikuti kebaktian yang dibawakan oleh Pendeta Samuel Simorangkir pada kemarin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat di Ciesdak saya mendapatkan kabar tiap hari ya. Tiap hari boleh mengadakan Zoom meeting untuk belajar firman. Nah, ini kerinduan kita semua. Dan tentunya terima kasih juga kepada gembala jemaat, pendeta jemaat, ketua-ketua jemaat, bahkan semua jemaat yang telah menerima dan mengizinkan kami pada pagi atau pada malam hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Saya akan share screen untuk perkenalan keluarga saya. Ini adalah keluarga kami di Surabaya. Saya mempunyai seorang istri bernama Devi dan 3 orang anak. Puji Tuhan ada 3 orang anak yang Tuhan percayakan pada kami. Yang pertama bernama Sabatian. Dia lahir di tahun 2011. Kemudian yang kedua namanya Princess. Dia lahir tahun 2013. Dan yang terakhir lahir tahun 2019, namanya Ethan. 2019 tahun lalu. Dan saya bersyukur karena Ethan ini lahirnya tahun lalu. Tidak bisa dibayangkan kalau dia lahir tahun ini, mungkin ada kerepotan yang luar biasa yang terjadi dalam keluarga kami. Karena saudara-saudara sekalian, anak ketiga kami ini pas lahir, hanya berselang beberapa bulan kemudian dia harus kembali lagi ke rumah sakit. Jadi harus masuk rumah sakit karena ada masalah di bagian paru-parunya ya. Yang kalau hari ini masalah-masalah di paru-paru ini sangat berbahaya ya. Bahkan hari-hari terakhir ini kita saja
untuk batuk saja agak segan, agak sungkan kalau di hadapan banyak orang. Kalau dulu batuk-batuk itu biasa saja, tapi sekarang kalau kita batuk di beberapa orang, semua orang akan langsung menengok ke kita ya, karena dipikir jangan-jangan ini apa, COVID ya. Jadi anak kami ini tahun lalu kami bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik dirawat, dan puji Tuhan di akhir tahun 2019 penyakitnya, pengobatannya sudah beres, dan memasuki tahun 2020 sudah sehat lagi dan tidak ada masalah apa-apa lagi, dan itu kita syukuri kepada Tuhan karena tahun ini memang betul-betul dunia kita ini ditimpa oleh pandemi COVID-19 sehingga segala sesuatu menjadi ada keterbatasan di dalam segala hal. Pada kesempatan ini saya melihat ada beberapa om-om dan tante-tante yang sudah kami kenal sebelumnya dan bahkan selalu support pekerjaan Tuhan di tempat di mana kami melayani. Saya melayani di Jawa Timur, di Conference Jawa Kawasan Timur. Ketika Bang Lloyd menghubungi saya untuk berbicara, saya bertanya siapa aja yang sudah pernah berbicara. Karena agak segan sepertinya berbicara ketika pimpinan-pimpinan kami di tempat ini belum diundang. Tapi Bang Lloyd menyampaikan bahwa sudah diundang Pendeta Leo Mamento, ketua conference kami, lalu kemudian ada juga Pendeta Albert Sorensong, dan teman-teman yang lain. Saya di conference ini sudah kurang lebih 15 tahun dalam pelayanan. Kami melayani pertama kali di Kediri. Kediri ini kota yang kecil, namun kota ini sangat cukup terkenal lah ya di Indonesia ini karena ada dua hal yang membuat kota Kediri ini terkenal. Yang pertama adalah karena di kota Kediri ada yang namanya pabrik gudang garam, ya, pabrik rokok yang besar, cukup besar di Indonesia. Jadi ekonomi kota ini sangat bergantung dari kehadiran pabrik ini yang betul-betul merekrut begitu, bahkan mungkin sebagian besar dari penduduk di kota itu. Dan kota Kediri ini juga terkenal dengan yang namanya tahu pong. Ya, kalau saudara-saudara pernah dengar, ini tahu warnanya kuning. Kalau biasanya kita lihat tahu warna putih, ini tahu warnanya kuning dan dia bisa dimakan mentah. Nah, di kota Kediri lah ini banyak yang memproduksi tahu seperti ini. Kami di sana melayani 2 jemaat. Tadinya 1 jemaat namanya Jemaat Ebenezer Kediri. Lalu kemudian berdiri lagi 1 jemaat yang baru, namanya Jemaat Banaran, jemaat ke-67 di Conference Jawa Kawasan Timur pada waktu itu. Dan di tempat ini kami melayani kurang lebih ada 5 tahun. Lalu kami berpindah pelayanan ke desa. Kami pindah pelayanan ke desa, yaitu di Jemaat Caruban dan Jemaat Saradan. Jemaat Caruban dan Jemaat Saradan ini ada di Kabupaten Madiun. Ada di Kabupaten Madiun. Kami melayani di sana. Sebenarnya bukan hanya 2 jemaat ini, tapi ada 1 jemaat juga, yaitu Jemaat Ngawi. Dan ada cabang-cabangnya. Dari tempat kami tinggal di Caruban ke Ngawi kurang lebih 30-40 km. Waktu itu kami mengendarai sepeda motor untuk pergi melayani juga umat-umat Tuhan yang ada di sana. Jadi ada 3 jemaat dan cabang-cabangnya yang pada waktu itu kami layani. Lalu kemudian kami berpindah ke kota Madiunnya. Jadi tadinya di kabupaten, kemudian pindah di kota Madiun. Kami melayani Jemaat Kalasan yang ada di kota Madiun yang keanggotaannya ratusan. Tadinya kami melayani jemaat yang kecil tetapi cukup banyak. Sekarang ini ada 1 jemaat, Jemaat Kalasan, tapi anggotanya ratusan dan kebanyakan kalau disebut di sini mbah-mbah. Mbah-mbah itu artinya kakek-kakek atau oma-opa ya, kakek-kakek, nenek-nenek, oma-oma, opa-opa. Nah, di sanalah saya belajar betul cara berkomunikasi yang baik, tentunya harus menggunakan bahasa lokal yaitu bahasa Jawa. Cukup lama kami melayani di sana, ada sekitar 6 tahun di daerah Madiun, dan saya juga sempat mengorganisir satu gereja yaitu Jemaat Gracia, jemaat yang ke-70 di Conference Jawa Kawasan Timur. Jemaat ini ada di Kabupaten Magetan. Jadi kami harus melayani di kota Kediri, kota Madiun, dan ada 1 jemaat
yang kecil di Kabupaten Magetan. Dan kemudian kami melanjutkan pelayanan, dipercayakan organisasi untuk pindah ke Jemaat Diponegoro, Surabaya. Jemaat Diponegoro, Surabaya. Lalu saat ini kami pindah lagi di Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha di Surabaya. Dua jemaat ini ada di Surabaya. Jemaat yang pertama ini adalah tempat kita ibadah, gedung gerejanya terletak di Jalan Teluk Kumai Barat nomor 2 di Surabaya. Gereja ini sangat unik karena belakang samping kiri adalah terminal kontainer. Jadi setiap hari pemandangan kami adalah lalu lalangnya kontainer. Dan awalnya kami masuk agak kaget karena setiap kali ada kontainer lewat, jalan ini bergelombang, jadi ada efek bergeraknya di bangunan yang kami tinggal, di pastori yang kami tinggal, yang kebetulan ada di lantai 2. Jemaat ini keanggotaan sekitar sebenarnya ada ratusan, tetapi yang aktif ada 60, kurang lebih 60 orang. Dan di jemaat ini mayoritas adalah orang dari timur, yaitu orang Manado, orang Ambon, mayoritas, dan sebagian kecil ada dari orang Jawa dan dari orang Chinese, ya, dari suku Chinese. Dan yang kedua, kami pegang juga jemaat Maranatha. Ini adalah bangunan gerejanya. Ini terletak di salah satu perumahan yang ada di Surabaya Timur. Lalu jemaat Tanjung Perak itu ada di Surabaya Utara, maka jemaat Maranatha ini ada di Surabaya Timur. Jemaat ini ada di satu perumahan, di perumahan yang namanya Suterjo, atau tepatnya di Jalan Suterjo Utara, Gang 4 nomor 2. Nah, jemaat ini kalau saudara-saudara kenal, ini adalah jemaat yang dirintis dan dihibahkan kepada organisasi gereja oleh Oma Christine Pak Ago, keluarga Cynthia Pak Ago. Mereka lah yang memberikan gereja ini. Mereka mendirikan, lalu mereka menghibahkan ini kepada gereja kita, kepada organisasi gereja. Dan di gereja ini memang hanya sedikit sekali orang yang beribadah, hanya kami setiap Sabat hanya 4 orang, ditambah keluarga kami, ya puji Tuhan hampir 10 orang untuk beribadah pada hari Sabat. Saya menyampaikan sedikit kesaksian bagaimana pergumulan gereja, ya, terutama gereja yang kami layani ketika di bulan Maret, ketika COVID-19 ini mulai menyebar di mana-mana. Di bulan Maret itu saya ingat pada Sabat terakhir itu biasanya di triwulan yang ketiga kita adakan perjamuan kudus. Dan pada waktu itu Sabat terakhir itu 1 minggu sebelumnya atau dalam minggu berjalan sudah jadi perdebatan di grup WA majelis jemaat, ya, bukan perdebatan tetapi mungkin memberikan pandangan ini akan gereja lagi atau enggak, atau akan perjamuan atau enggak, ya, atau tidak. Karena isu COVID-19 ini mulai di media mulai naik, ya, mulai menggelisahkan banyak orang, menakutkan banyak orang, ya. Sehingga saya melihat bahwa anggota jemaat saya ini terbagi dua. Ada yang ketika mendapat informasi ini kemudian menjadi takut, atau mungkin lebih tepatnya berhati-hati, ya, waspada, sehingga mereka menyampaikan satu saran, tidak usah lagi gereja, untuk sementara stop dulu, kemudian perjamuan ditiadakan dulu. Tapi di sisi yang lain ada juga anggota gereja yang berani, ya. Justru di waktu saat-saat seperti ini kita harus menunjukkan iman kita, katanya, ya, untuk tetap gereja walaupun situasi seperti ini, ya. Ya, saya lihat ada juga yang berani seperti itu. Tetapi ya mungkin karena jati dirinya yang berani sehingga ada bahaya yang muncul, dia tidak waspada, ya berani-berani aja, ya. Ya, baik-baik saja kedua ini karena pandangan itu datang dari world view masing-masing orang yang berbeda-beda latar belakangnya, cara pandangnya, jadi sah-sah saja. Tapi kemudian gereja harus membuat keputusan
yang tentunya keputusan yang bijak, keputusan yang bijaksana. Ya. Jadi saya ingat sekali pada Sabat itu, pada Minggu itu hari Jumat kita putuskan tetap ada gereja, tetap ada perjamuan. Dengan catatan kalau saudara tidak mau datang, saudara berhati-hati, sudah ada ketakutan sedikit mungkin, silakan saudara tetap tinggal di rumah. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat itu datang anggota, walaupun sudah mungkin tinggal 75%. Datang dan kita perjamuan, dan di sanalah saya melihat pertama kali ada anggota gereja datang pakai masker. Satu hal yang sangat di waktu itu sangat tidak lazim orang pergi ke satu tempat menggunakan masker. Ya. Lalu saya sendiri karena juga terpengaruh dengan media-media melihat-lihat bahayanya ini COVID-19, saya juga sudah menyiapkan hand sanitizer yang pada waktu itu sangat jarang di Indonesia dan mahal harganya. Tapi saya membuat hand sanitizer sendiri, dari kebetulan masih ada Dettol di rumah, kemudian saya campur sedikit dengan air dan saya taruh di satu wadah, dan itu saya pegang terus. Lalu saya semprot-semprot di tangan saya. Jadi di waktu itu situasi yang terbentuk, dan puji Tuhan perjamuan selesai, semua anggota kemudian pulang ke rumah dan kami masih melanjutkan pelayanan. Kebetulan pada sorenya itu kami ada pelayanan di kumpulan PAG. PAG ini adalah pemuda tergabungan di Surabaya. Kebetulan mereka mengadakan seminar wahyu di Jemaat DHI. Jadi sore itu kami pergi melayani ke sana. Ya. Kami pergi melayani ke sana di Jemaat DHI, pergi melayani umat-umat Tuhan yang ada di sana. Kemudian setelah pelayanan di Jemaat DHI, saya memberikan seminar wahyu di sana. Saya kemudian setelah tutup Sabat, saya melanjutkan lagi pelayanan ke ada satu teman pendeta, rekan pendeta di perkumpulan di Surabaya ini, ada yang namanya Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya atau K3S. Teman pendeta ini dia jadi dia minta kami untuk melayani doa di sana. Jadi malam itu kami setelah tutup Sabat dari gereja DHI, kami langsung pergi ke tempat di mana dia naik rumah baru itu, pelayanan. Dan biasanya memang kalau orang Manado, kalau ada acara-acara begini pasti lama ya, cengkramannya lama, ada nyanyi-nyanyinya, ada bakar-bakarnya, bakar ya, macam-macam ya, jagung dan macam-macam makanannya. Jadi cukup lama kami di sana, sampai mungkin sekitar jam 11, jam 12 kemudian kami pulang ke rumah. Dan malam itu kita beristirahat seperti biasa. Besok paginya bangun sudah agak sepi, saudara-saudara sekalian. Tempat di mana kami tinggal, saya melihat dari atas pagar utamanya sudah mulai digembok. Kemudian hari Seninnya lebih apalagi ya, anak-anak biasanya yang kita harus antar anak ke sekolah pagi, kemudian saat ini tidak bisa lagi. Sudah ada pemberitahuan dari sekolah diliburkan. Jadi pada waktu itu, kalau saya mengingat waktu itu, memang keadaan seperti orang yang mungkin sebut sekarang lockdown ya, betul-betul tanpa aktivitas. Dari pastori biasanya kami melihat lalu lalang kontainer, truk-truk kontainer, sekarang ini tidak ada lagi karena portalnya sudah ditutup. Lalu kemudian mulai kesulitan ya, banyak hal ya. Secara ekonomi kami mendapat kabar anggota-anggota juga banyak kesulitan. Ya. Dan saya coba jalan pada satu waktu karena kita sudah bosan di rumah terus, kita jalan pakai kendaraan keliling kota. Luar biasa saudara-saudara, tiba-tiba kota ini, Surabaya ini seperti kota mati ya. Tidak ada lagi kendaraan yang bermacet-macet, tidak ada lagi toko yang dibuka. Ini waktu yang betul-betul menjadi satu saat di mana kita merenungkan bagaimana ketakutan yang terjadi di semua masyarakat ya, bukan hanya saya kira bukan hanya di tempat ini tapi juga di tempat yang lain. Dan di waktu seperti ini banyak kemudian gangguan-gangguan kesehatan yang terjadi. Ya, secara fisik ada yang terganggu kesehatannya, secara mental mungkin juga karena tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya.
Tapi puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya kira situasi ini juga terjadi untuk saudara-saudara, tapi mungkin dalam konteks yang berbeda. Tetapi puji Tuhan kita saat ini sudah berada di titik ini, dan kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan kita mulai kemudian beradaptasi dengan yang namanya new normal. Dan gereja-gereja di Indonesia sudah buka, gereja saya sudah buka dari 3 bulan yang lalu yang kami gembalakan, tentunya dengan protokol kesehatan, walaupun hanya beberapa anggota yang hadir, tadinya hanya sekitar 50%, tetapi belakangan ketika ada perjamuan kudus, saya melihat semua anggota hadir. Jadi rupanya sudah terlalu banyak dosa katanya anggota-anggota ini, sehingga datang mereka ke perjamuan kudus untuk basuh dosa katanya. Jadi gereja sudah mulai normal kembali dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan semua sekarang ini sudah berjalan seperti biasa, dan kita tinggal menunggu. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada vaksin untuk juga menolong kita untuk beradaptasi dengan keadaan seperti saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Mene Mene Tekel Uversin. Ini satu kalimat yang ada di dalam Alkitab, khususnya di kitab Daniel pasal 5, yang akan menjadi satu perenungan kita pada malam hari ini. Dari kalimat ini kira-kira apa pelajaran untuk saya dan saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini adalah kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu, jamahan kuasa Tuhan, lewat hati dan pikiran kami, agar kami boleh dengan rendah hati menerima firman ini, menyampaikan firman ini, dan firman itu mulai menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan juga mencintai sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasalnya yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita, karena firman kita saya dasarkan pada kitab Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal yang kelima, judul perikopnya adalah tulisan di dinding. Dan ada satu kalimat yang sangat terkenal populer dari tulisan di dinding ini, dari satu rangkaian panjang cerita tentang tulisan di dinding ini, yaitu Mene Mene Tekel Uversin. Kita akan mulaikan dengan melihat kejadian Daniel pasal yang pertama atau ayatnya yang pertama. Daniel 5 ayat yang pertama. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Pertanyaan, siapa ini Belsasar sebenarnya? Oh, saudara bilang, oh ini Belsasar ini adalah salah satu raja dari kerajaan Babylon. Ya, raja buat pesta, sudah tentu banyak yang hadir. Ya, kalau raja menikahkan anak saja, presiden menikahkan anak aja, pejabat menikahkan anak aja, banyak pasti yang hadir, yang diundang. Apalagi raja, ya, penguasa dari satu kerajaan, maka angka 1.000 ini adalah satu kewajaran ketika seorang raja mengadakan acara dan dia undang 1.000 orang. Ini wajar-wajar saja terjadi, ya. Siapa sebenarnya raja ini, Raja Nebukadnezar ini? Saya melihat bahwa di kerajaan Babylon ini, Belsasar ini adalah raja yang ke-7. Dan dia adalah raja yang memerintah di tahun 549 sampai tahun 539, ya. Kita tahu bahwa di masa-masa ini tahunnya itu turun, ya, turun ke bawah, ya. 500, 400, 300, 200, turun ke bawah. Kalau sekarang di zaman kita tahun itu apa? Naik. Dan kalau saudara lihat di dalam daftar raja-raja Babylon ada 7 raja. Raja yang pertama namanya Nabopolassar. Dia memerintah dari tahun 626 sampai 605. Kemudian raja yang kedua, ini raja yang terkenal, ya. Raja yang banyak dibahas oleh Daniel dalam kitabnya, yaitu Raja Nebukadnezar.
Dia memerintah di tahun 604 sampai 562. Kemudian raja-raja berikut ini tidak terlalu terkenal, tidak terlalu muncul di dalam narasi yang ditulis oleh Daniel, yaitu Evil-Merodach, Nergal-Tareser, Labashi-Marduk, dan Nabonidus. Nabonidus ini adalah sebenarnya ayah daripada Belsasar. Jadi ada 4 raja, ya ditambah 1 raja yang pertama yaitu Nabopolassar yang figurnya tidak begitu terkenal. Lalu tiba kemudian kepada figur yang terkenal lagi, yaitu Raja Belsasar. Dia terkenal karena apa? Dia terkenal karena pesta. Dia terkenal karena dia rupanya ini senang pesta. Dia senang membuat acara-acara pesta. Pesta pora. Yang mana kalau kita dengar kata pesta, maka saat ini sangat identik dari dulu sampai sekarang. Sangat identik dengan yang namanya apa? Minuman. Alkitab sudah mencatat itu dalam ayatnya yang pertama. Ia mengundang 1000 orang, lalu ia minum anggur. Memang dari dulu kalau pesta, sangat tidak lengkap pesta itu kalau tidak ada minum anggur. Dan raja yang gemar pesta ini mengadakan pesta dan dia minum anggur di sana. Apa yang terjadi dengan orang yang minum anggur? Orang yang minum anggur sudah pasti dia akan apa? Dia akan mabuk, saudara-saudara sekalian. Ya. Ayat yang kedua, Daniel pasal 5. Dalam kemabukannya, dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Konsep ayahnya di sini adalah kita pahami bukan ayah secara langsung ya, tetapi ayah dalam hal ini nenek moyangnya. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang mabuk, apa yang terjadi dengan orang yang mabuk? Orang yang mabuk ini akalnya ini apa? Tidak terkontrol. Ya. Orang yang mabuk ini pertimbangannya ini menjadi apa? Menjadi kosong. Orang yang mabuk bisa melakukan apa saja yang tidak diduga. Ya. Orang yang mabuk bisa mengeluarkan kembali memori-memori yang dia pendam. Yang dia pernah lihat, dia pendam lalu bisa dikeluarkan. Sebabnya ada orang yang bilang kalau mabuk orang pinter berkata-kata. Atau kalau bahasa di Manado, cap tikus itu adalah air kata-kata. Karena tadinya dia seorang pendiam, tapi ketika dia mabuk, maka dia pintar untuk apa? Untuk berbicara. Ya. Dan ini yang terjadi dengan orang yang mabuk ini. Dalam kemabukan Belsasar, dia kemudian muncul satu ide yang entah dari mana, tapi yang pasti dia tahu bahwa dia pernah tahu, informasi pernah masuk di pikirannya bahwa pernah Nebukadnezar merampas dari Yerusalem perkakas-perkakas yang nilainya baik karena itu adalah terbuat dari emas. Dan kita tahu bahwa kerajaan Babylon ini adalah kerajaan yang identik dengan emas, simbol emas. Jadi mungkin dia berpikir, wah dalam kemabukannya kita minum-minum, tapi kita masih gunakan mungkin cangkir-cangkir yang biasa. Mari kita ambil alat-alat minum yang dulu dirampas oleh Nebukadnezar. Ya. Orang mabuk, saudara-saudara, berbahaya ketika memberikan pertimbangan, ketika menyampaikan sesuatu dalam kondisi mabuk. Ya. Akal budinya, pertimbangannya menjadi tidak ada. Saya dibesarkan di kota Bitung di Manado. Kota Bitung ini kota pelabuhan. Dari kecil saya melihat banyak orang mabuk di jalan-jalan. Di depan rumah di mana kami tinggal itu ada satu got yang besar. Dan tidak jarang kalau pagi kita bangun, di got yang besar itu ada orang di sana. Rupanya orang itu apa? Mabuk semalaman, dia jalan sempoyongan, dia jatuh ke got yang besar itu. Dan dia tidur di situ sampai pagi. Kalau kita menegur dia, langsung di situ. Dia dengan mata sayu, dia akan jawab kepada kita, "Kenapa ngana urus-urus kita? Ngana pegot so ini?" Pegot. Orang mabuk. Nggak bisa dilawan ya. Dia bicara apa aja, dia mau berpikir apa aja, dia mau melakukan apa aja yang uncontrol ya. Tidak bisa dikontrol lagi karena akal pertimbangannya ini menjadi apa? Menjadi tidak ada. Jadi ini yang terjadi dengan raja ini.
Enak saja dia bilang, ambil itu perkakas-perkakas yang dirampas dulu oleh apa? Oleh Nebukadnezar. Dan supaya raja dan para pembesarnya itu diambil untuk apa? Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka itu minum dari perkakas itu. Nah, kita lihat di sini ada efek yang namanya kalau seseorang itu di dalam kehidupannya dia mencoba sesuatu, dia ingin selalu merasa lebih dan lebih lagi, ya. Apa namanya? Addiction, ya. Dia selalu kecenderungan untuk melakukan lebih dan lebih. Tadinya minum pakai cangkir yang biasa, sekarang dia mau minum dulu. Gimana sih sensasinya minum pakai cangkir emas? Oh, sudah minum pakai cangkir emas. Nah, sekarang gimana sensasinya kalau kita pakai cangkir emas, tapi yang biasanya dipakai dalam upacara-upacara agama? Nah, sensasinya bagaimana ini? Jadi selalu naik dia punya kadarnya. Ketika seseorang terlibat di dalam satu jenis, ya kita sebut saja dosa seperti ini. Ya. Selalu naik tingkat dia, naik kelas dia. Ya. Tadinya biasa minum di cangkir biasa, sekarang dia mau minum di cangkir emas, sekarang dia mau minum di cangkir emas yang dipakai di upacara keagamaan. Dia mau merasakan sensasinya, ya. Dan di sana saudara-saudara, rupanya bukan hanya istri-istri, ya, atau mungkin istri hanya beberapa orang, tapi gundik-gundik, ya, selir-selir, ya, ada juga di sana. Jadi ini betul-betul pesta pora yang luar biasa. Ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan dari Belsasar ini sangat offside dalam pemandangan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, teguran langsung datang dari Tuhan di waktu itu. Ya. Karena itu betul-betul sangat melecehkan Tuhan. Tindakan yang dilakukan oleh orang mabuk, seorang raja yang mabuk, yang memerintahkan perkakas-perkakas suci, ya, untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak kudus. Ini betul-betul melecehkan Tuhan. Sehingga teguran langsung datang dari Tuhan di saat itu juga. Kita tahu kalau di gereja-gereja, saudara-saudara sekalian, anggur perjamuan, tempat-tempatnya itu kita kuduskan. Ya. Tidak bisa dipakai sembarangan, alat-alat perjamuan. Bahkan alat-alat di gereja tidak bisa dipakai di sembarang tempat, diangkut bawa kemana-mana. Ada yang memang dikhususkan untuk dipakai dalam gereja, untuk tujuan-tujuan acara perbaktian. Nah, Belsasar kemudian melanggar ini. Dia sangat offside dalam pemandangan Tuhan. Sehingga teguran Tuhan langsung datang pada waktu. Saudara-saudara sekalian, unik memang teguran Tuhan. Tetapi teguran Tuhan ini langsung membuat Belsasar ini apa? Pusing, saudara. Daniel 5 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikiran yang menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kalau dalam bahasa saya, ini orang mabuk langsung sadar. Ya. Saking misteriusnya kejadian yang terjadi ini, atau saking luar biasanya, tiba-tiba saja coba saudara membayangkan di ruangan di mana saudara ada saat ini, tiba-tiba di ruangan itu tiba-tiba ada tangan yang saudara hanya lihat bentuk tangan, ada punggung tangan lalu menulis sesuatu di dinding. Apakah saudara tidak akan takut, ya? Belsasar mengalami hal ini, ya. Dan orang mabuk ini langsung sadar ketika dengar, ketika lihat akan peristiwa ini. Dan saudara lihat di sana ada juga kaki Dian. Jadi tulisan tangan itu tetap muncul di atas dari kaki Dian, ya. Kaki Dian yang sudah dinyalakan, ya. Jadi sangat terfokus orang ketika ada hal itu terjadi karena di bawahnya ada lampu kaki Dian, ya. Sekarang ini kalau orang bikin pesta mereka punya lampu kelap-kelip, mungkin bagi Belsasar itu sudah biasa. Dia mau pakai lampu remang-remang yang dari kaki Dian. Ini luar biasa. Penyesatan yang dibuat oleh Belsasar. Dia mencampur adukan perkara rohani, dia taruh di perkara duniawi. Ya. Harusnya di sana lampu remang-remang,
Tapi sekarang sumber lampu remang-remangnya itu adalah kaki dia. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Lalu raja menjadi pucat. Ya, ini narasi yang menggambarkan keadaan raja oleh Daniel. Pucat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, nggak tenang dia. Ya, secara fisik, ya, secara fisikal, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, lututnya berantukan. Ini seperti orang mabuk yang ditangkap polisi, lalu disiram air, lalu dipukulin, langsung sadar orang mabuk. Ya, sadar dia. Tadinya mabuk nggak sadar, langsung sadar. Ini yang terjadi dengan Belsasar. Ketika kelihatan peristiwa ini, di dinding itu ada tangan yang menulis-nulis, maka membuat Belsasar ini apa? Sadar. Dia langsung hilang mabuknya. Menakutkan bagi dia, karena peristiwa ini baru pertama kali. Nah, standar resmi di kerajaan Babylon, ketika ada peristiwa yang luar biasa terjadi, ketika ada hal-hal yang di luar nalar logika terjadi, maka prosedur mereka yang pertama atau SOP mereka di kerajaan itu adalah panggil orang-orang apa? Berilmu. Orang-orang berilmu itu terdiri dari ahli nujum, ahli jampi, ya, orang-orang itu yang dipanggil, ya, orang-orang itu yang dipanggil untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi yang di luar dari nalar manusia. Itu SOP-nya di sana. Oleh karena itu, katanya di dalam Daniel 5 ayat 10 itu tiba-tiba saja datang permasyuri, ya. Saya tidak tahu permasyuri ini memang dia tidak ikut di pesta itu atau bagaimana, atau dia mendapatkan kabar bahwa raja ini gelisah, raja ini ketakutan karena ada peristiwa yang terjadi, maka datanglah figur permasyuri di sini. Daniel 5 ayat 10, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permasyuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku. Dan janganlah menjadi pucat. Ini hiburan yang luar biasa dari permasyuri, ya. Yang walaupun mungkin dia tidak ikut di pesta itu, raja bersama dengan selir-selirnya yang lain, tetapi ketika ada masalah, perempuan ini, permasyuri ini datang lalu memberikan ketenangan kepada raja, ya. Dan bukan hanya memberikan ketenangan, tapi permasyuri juga ini memberikan solusi kepada raja. Mengingatkan kepada raja prosedur mereka ketika berhadapan dengan kejadian yang luar biasa. Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Oke, kita dulu Daniel 11. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam saman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Apa yang dilakukan saudara-saudara sekalian? Permasyuri ini sementara mengenalkan satu figur yang bisa memberikan solusi jalan keluar terhadap masalah ini. Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Belshazzar raja, Daniel adalah Belsasar. Hampir mirip namanya. Pembuat masalah, kemudian datang orang yang akan menyelesaikan masalah. Baiklah sekarang, Daniel dipanggil. Dan dia akan memberitahukan maknanya. Ini permasyuri luar biasa. Dia datang di saat yang tepat. Dia dipanggil mungkin di saat yang tepat, memberikan ketenangan dan memberikan solusi. Yaitu memunculkan figur Daniel. Mungkin Daniel pada waktu itu sudah sangat tua. Mungkin dia sudah pensiun pada waktu itu.
Dia mungkin sudah tinggal di satu rumah yang kecil, masih mungkin di lingkungan kerajaan itu. Sudah terlupakan namanya. Tetapi puji Tuhan, ada seorang permaisuri yang ingat sejarahnya. Sehingga Daniel kembali diangkat. Daniel yang sudah bukan siapa-siapa lagi mungkin di tempat itu. Tapi Daniel kembali diangkat figurnya untuk menyampaikan solusi kepada peristiwa luar biasa yang terjadi pada pesta yang diadakan oleh Belshazzar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daniel kemudian dipanggil, singkat cerita dipanggil. Lalu kemudian dia langsung memberikan arti daripada tulisan yang di dinding itu. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, perhatikan artinya. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Setelah dihitung, dilihat, dihitung, diakhiri. Ada keputusan, Bang. Tekel. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ada penghakiman di sana. Setelah dilihat masanya, lalu kemudian diakhiri, oh sudah cukup dia. Setelah diakhiri, dihitung. Ditimbang bahasa Alkitab. Waktu ditimbang, oh ternyata dia ini terlalu ringan. Bahasa lainnya, oh ini keberatan dosa ini. Lalu Peres, kerajaan Tuanku, dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Ini arti Peres ini. Ketika Daniel ungkapkan artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Mungkin bagi orang yang ada di ruangan itu, yang menyaksikan dan mendengarkan, ini omong kosong ini, nggak mungkin lah. Ya. Kerajaan Babylon sebesar ini, sekokoh ini pertahanannya, lalu kemudian jatuh kepada orang-orang Persia. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah, pasti itu akan terjadi. Seringkali cara-cara kerja Tuhan tidak terselami oleh akal pikiran daripada manusia. Dan kita tahu ceritanya. Kita tahu sama-sama ceritanya. Pada malam itu juga tadi hal yang dahsyat untuk kerajaan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh Belshazzar. Yang pertama adalah kesalahan yang dilakukan oleh Belshazzar adalah yang pertama dia mengabaikan pengalaman Nebukadnezar. Saya percaya bahwa Nebukadnezar yang dari raja kemudian turun menjadi serupa dengan binatang, itu menjadi satu sejarah di kalangan Babylon. Bagaimana Tuhan merendahkan seorang raja, tapi kemudian Tuhan mengangkat kembali raja itu, memulihkan kembali. Saya rasa cerita ini ada di buku sejarah dari kerajaan Babylon. Karena buktinya adalah permasyuri itu dia ingat tentang Daniel. Dia ingat cerita tentang Daniel. Jadi ada sejarah seperti itu. Ada sejarah kelam dan ada cara Tuhan untuk menyelamatkan. Tapi Belshazzar dia mengabaikan pengalaman Nebukadnezar. Dia abaikan itu. Dia tidak belajar dari sejarah penguasa sebelumnya, raja sebelumnya. Dan yang kedua adalah tentunya kesalahan yang paling fatal adalah dia menggunakan peralatan bait suci untuk pesta pora. Sangat fatal kesalahan yang dibuat oleh Belshazzar. Sehingga pada malam hari itu, Daniel 5:30 berkata, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Saudara sekalian, selesai Daniel menyampaikan peristiwa itu, dia menyampaikan arti dari mene, mene, tekel, ufarsin. Dia menyampaikan arti dari Peres. Ya. Kerajaan Tuanku akan selesai dan dibagikan kepada orang Media dan Persia. Malam itu juga terbunuhlah Belshazzar. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kerajaan sebesar ini, raja
di kerajaan yang sebesar ini kok bisa langsung terbunuh? Gimana sistem keamanannya? Bukankah Babel itu adalah kerajaan yang betul-betul dikelilingi oleh tembok dan ada patroli 24 jam di sana, kereta kuda berjalan di atas dinding daripada tembok yang tebal mengelilingi kota itu. Mereka berpatroli siang dan malam memastikan keamanan daripada kerajaan itu. Bagaimana bisa Belsasar ini terbunuh? Bagaimana bisa firman Tuhan ini tergenapi pada saat itu juga? Saudara sekalian, mari kita lihat kesaksian dari Herodotus. Herodotus ini adalah seorang sejarawan yang sangat terkenal di kalangan sekolah kitab. Herodotus memberikan kesaksian seperti berikut. Menurut sejarawan Herodotus, bangsa Persia, ada dua bangsa ya, Media Persia, tapi dalam hal ini bangsa Persia, mereka menggali kanal untuk mengalirkan. Kanal ini adalah saluran untuk mengalirkan sungai Efrat dan berbaris di dalam melalui dasar sungai. Malam itu juga ayahnya Nabonidus sudah meninggalkan kota, menyerahkan dirinya kemudian kepada penguasa baru. Dengan demikian, kerajaan manusia terbesar sepanjang sejarah dunia telah berakhir. Menggenapkan perintah Tuhan, Babel kepala emas tidak ada lagi. Bagaimana caranya, saudara-saudara sekalian? Rupanya disinilah caranya. Ini adalah peta daripada kerajaan Babylon. Rupanya kerajaan yang megah ini dibagi atau dialiri di bagian tengah dari kerajaan ini oleh sungai Efrat. Sungai Efrat ini membelah kerajaan ini. Dan Herodotus bilang, orang-orang Persia dari hulunya, mereka kemudian mengalirkan, membuat saluran-saluran sungai-sungai kecil, kanal-kanal kecil. Tentunya ini membutuhkan proses yang lama, membutuhkan waktu. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah ketika mereka sudah selesai alirkan itu, sungai Efrat kering, mereka berjalan di bawah sungai ini, dan mereka bisa masuk tentunya ke dalam kerajaan ini. Dan tepat pada waktunya, diadakan Belsasar di sana, Daniel tampil di sana, lalu memberikan ultimatum kepada Belsasar. Kemudian orang-orang ini masuk, Persia ini masuk, langsung dibunuh semua, disikat habis. Kenapa bisa langsung habis semua? Ingat saudara, mereka lagi apa? Mabuk. Lagi pesta dan lagi mabuk. 1.000 orang ya yang dicatat dalam Alkitab. Banyak, mungkin sebagian besar lagi mabuk pada waktu itu. Termasuk mungkin tentara-tentaranya, penjaga-penjaganya, pembesar-pembesarnya. Jadi dengan mudah bisa ditaklukkan. Luar biasa nubuatan, cara kerja Tuhan. Hal-hal yang kelihatan nggak bisa ditaklukkan, impossible, bisa jadi apa? Bisa jadi possible. Inilah kehebatan daripada perintah Tuhan, nubuatan Tuhan. Apabila Tuhan sudah bertitah, maka itu pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, kembali ke daftar raja-raja ini. Ada 7 raja di Babylon. Nabopolassar, Nebukadnezar, Evil-Merodak, Nergal, Sareser, Labashi Marduk, Nabonidus, Belsasar. Figur yang terkenal ada di nomor 2 dan nomor 7. Nomor 7 lah berakhir kerajaan ini. Jadi kalau kita lihat, maka kerajaan ini berkuasa dari tahun 626 sampai tahun 539. Ya, kurang lebih ada 100 tahun kerajaan yang kokoh ini dia berkuasa. Dan itu berakhir pada zaman Raja Belsasar ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah dunia kita memang sudah tercantum dalam sebuah patung. Sejarah dunia di mana saudara dan saya hidup saat ini memang sudah dibuatkan melalui sebuah patung. Kalau kita lihat di Daniel pasal 2, dibuatan di sana bahwa ada kerajaan yang namanya Babel yang disimbolkan di patung Nebukadnezar itu sebagai kepala dari emas, dan dia akan berkuasa di sana dalam kurun waktu tertentu. Kemudian setelah itu akan muncul kerajaan berikut, kerajaan Media dan Persia. Kenapa Persia ditulis ini? Karena orang-orang Persia yang menaklukkan orang-orang Babylon. Dan ini disimbolkan dengan dada dari perak. Kemudian akan berganti lagi ke kerajaan yang lain, yaitu kerajaan
Yunani yang disimbolkan paha yang terbuat dari tembaga. Kemudian akan turun lagi ke bawah dari rangkaian tubuh ini, kerajaan yang terbuat dari kaki, dari besi, yaitu kerajaan Roma. Lalu akan turun lagi sampai ke jari-jari kaki, yaitu masa-masa yang terakhir dari sejarah dunia. Kerajaan 10 jari-jari kaki, turunan dari kerajaan besi, turunan dari kerajaan Roma, yaitu yang disimbolkan dengan besi dan tanah liat. Jari-jari kaki ada 10. Dan itu adalah 10 representasi dari kerajaan-kerajaan yang ada di benua Eropa. Lalu sesudah itu akan ada apa? Kerajaan batu. Kerajaan batu ini tidak lain adalah kerajaan Allah. Kedatangan Yesus yang kedua kali untuk kemudian menimpa kaki dan membuat patung ini hancur segala sesuatunya. Saudara, dari pengalaman Babylon, peralihan kepada Media Persia yang saya angkat dalam Daniel pasal 5 ini, di mana bahwa nubuatan Tuhan telah terjadi dan tepat terjadi, maka hal yang sama saya mau katakan juga bahwa kerajaan Tuhan itu tepat juga akan datang dan akan terjadi. Bukan soal cepat atau lambatnya, tapi soal waktunya, saudara. Itu pasti. Tidak ada yang bisa meragukan. Ya. Mungkin saudara sudah tua menjadi Advent, atau saudara bilang, sebelum saya bertobat, saya sudah sekolah pendeta, ya, saya sudah pensiun, ya, Tuhan nggak datang-datang juga, ya, sehingga muncul kekhawatiran, apakah nubuatan ini tidak akan terjadi? Saya mengatakan bahwa nubuatan ini pasti akan terjadi. Ya, kalau tidak sekarang ya nanti, ya, bukan tergantung kehidupan kita, tapi itu pasti akan terjadi. Sebagaimana peralihan dari Babylon Persia dicatat dalam sejarah, kita harus belajar dari sejarah ini. Itu terjadi tepat pada waktunya. Demikian pula kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Ya, Tuhan pasti akan datang pada kali yang kedua. Bukan bagaimana Tuhan datang, tapi bagaimana kita hidup dalam persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Satu aplikasi bagi kehidupan kita dari tulisan ini, mene tekel uversin. Apa yang kita ambil? Saudara-saudara sekalian, mungkin dari mene tulisan yang sama ditujukan kepada kita, artinya bahwa Tuhan sementara melihat kehidupan kita. Tuhan sementara menimbang, sementara ada penghakiman, ada pengadilan pemeriksaan untuk kita dalam kehidupan kita. Maka kita harus pastikan diri kita ini setia pada Tuhan. Kita juga harus pastikan bahwa apabila ada dosa yang kita lakukan, akui, bertobat, tinggalkan itu. Ini sebuah nasihat untuk kita mungkin yang hidup di zaman sekarang ini. Yang berangkat dari tulisan ini. Mene tekel uversin. Ada 2 kesimpulan yang bisa saya berikan untuk menjadi sebuah alert bagi kita dari kisah Daniel pasal 5 ini. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama adalah, jangan pernah mengikuti sejarah ketidaksediaan generasi sebelum kita. Jangan bawa-bawa opa kita, papa kita, papa saya kok begini dia ini. Oh, opa saya dulu sudah begini. Jangan berusaha membenarkan diri dengan berkaca pada sejarah ketidaksetiaan generasi sebelum kita. Mari anak-anak muda ikuti hal yang benar, ikuti firman Tuhan, berjalanlah di dalamnya. Yang kedua, jangan mencampur adukan perkara-perkara rohani dengan perkara-perkara duniawi. Jangan campur-campur, saudara-saudara sekalian. Rohani, biarlah rohani. Ya. Jangan bawa arena perkara rohani ke arena duniawi. Jangan campur-campur. Dan yang ketiga, diingatkan kita untuk selalu berserah pada Tuhan dan memuliakan Tuhan setiap waktu. Karena peristiwa seperti Belsasar, kematian terjadi bisa sangat tiba-tiba. Selalu berserah dan memuliakan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir yang saya mau bagikan pada renungan pada malam permintaan doa ini adalah Pengkhotbah 12, 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan.
yang berlaku atas segala sesuatu yang dulu, entah itu baik, entah itu jahat. Berpeganglah kepada perintah-perintah Tuhan, karena itu kewajiban kita. Takutlah akan Tuhan, dan berawas-awaslah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita didapati setia, dan kita dipersiapkan untuk menerima anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Raja kita dalam kerajaan sorga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Del. Pelajaran yang begitu indah, sangat menguatkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan nutup acara kita. Bang Simpson, tolong membawakan sebuah lagu. Selamat pagi semuanya. Selamat malam. Oh, selamat pagi. Tambahkanlah terang lampumu jamnya, tegaplah dekat di malam yang mendahulu datangnya Juru Selamat. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu terang sampai datangnya Yesus. Pancarkan cahayamu, meski banyak tidur tetap takwa dengar amaran iman kami tetap harap pada datangnya Tuhan. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu ambil datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Sabda Allah lampu kita penuntun kebenaran, meskipun dalam bahaya kita tak dibiarkan. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah ambil datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Marilah kita nyatakan yang memalukan dunia, terima berkat penurutan oleh teguh percaya. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah ambil datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah ambil datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Amin. Amin. Thank you. Amen. Amen. Oke, Jen. Tak dengar. Nggak dengar, Kak Jen. Terima kasih Bang Simpson. Welcome. Kita akan tiba saatnya kita akan tutup acara kita. Dipersilakan Pendeta Del Sompotan menutup dengan doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan dalam perbaktian malam permintaan doa bersama dengan jemaat Ciesda. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami telah dengar, lagu-lagu pujian yang telah kami dengarkan,
kesaksian-kesaksian yang telah dibawakan, bahkan doa-doa yang telah dilayangkan. Kami percaya perbaktian kami pada malam hari ini menjadi berkat untuk masing-masing kami dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat Ciesdak, Tuhan berkati, mulai dari Gembala, Pendeta Jemaat, Pendeta Yoram Tumbarante, Tuhan memberkati ketua-ketua jemaat, semua anggota jemaat, majelis jemaat, kiranya persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan menjadi bagian jemaat ini. Berkati, inspirasikan dengan program-program jemaat yang baik untuk boleh menumbuh kembangkan kerohanian anggota dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hamba berdoa untuk semua anggota jemaat yang saat ini dalam keluarga mereka masing-masing, berikan selalu damai, sejahtera, sukacita dalam kehidupan berumah tangga, diberkati dengan kerukunan dan persatuan di dalam Tuhan. Jadikan keluarga kami sebagai sorga kecil di atas dunia ini. Hamba berdoa untuk pekerjaan setiap anggota jemaat. Tuhan berkati, berikan keselamatan, berikan keberhasilan, berikan kelancaran dalam segala usaha pekerjaan yang dilakukan. Terutama saat ini Engkau berikan kami pagar Tuhan untuk menjaga kami dalam kesehatan dan kekuatan. Di tengah-tengah wabah pandemi ini, kami bersandar bergantung pada Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu selamatkan kami di saat kami di dalam rumah, keluar rumah, dalam pekerjaan kami. Kiranya perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua. Anggota-anggota jemaat yang dalam pergumulan, Tuhan memberkati, berikan solusi kekuatan jalan keluar. Anggota-anggota jemaat yang dalam kondisi sakit memerlukan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau dengar jawab doa kami. Ampuni segala dosa kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di mana saja kami berada. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Pendeta, terima kasih banyak ya. Terima kasih Om Pendeta. Atas nama gereja, terima kasih pekabaran yang begitu indah malam ini. Tuhan memberkati. Sama-sama, terima kasih Om Pendeta. Semputan siapa yang berpapa? Yang pendeta? Kita Bapak Weli Sompotan Om. Oh, iya. Tapi tamang baik dengan papa. Tidak tahu bahwa ada anak jadi pendeta yang luar biasa ini. Wah, Bapak di mana sekarang? Bapak almarhum, meninggal beberapa tahun lalu. Oh ya, Mama masih ada di Manado. Mama orang Rere toh? Betul Om. Iya. Betul Om. Iya. Oh ya, saya tidak tahu Papa sudah meninggal. Iya. Tapi angkatan dia. Orang sempat berusaha bawa di Bandung, tapi ya. Oh, iya. Punya ya, jadi. Ya. Tinggal anak bersaudara ada di sini di Lomalinda. Oh iya, orang selfie anak-anak. Iya, Om Edi anak-anak. Betul. Iya, Edi Sompotan. Iya, Tante Dice. Iya. Selfie, iya. Ada dua dia orang itu di sini. Ada dua. Utu. Ya, Utu dengan ya. Velma. Halo. Sehat. Luar biasa nih. Saya tidak tahu. Waktu Ngana bilang rumah di Bitung. Catur Singa, itu kita tanya. Saya pikir Joni Sompotan, ada Joni kan? Iya. Joni Sompotan yang punya bioskop di Bitung. Ya. Iya, orang besar di Bitung memang. Cuma asal memang dari Karagesan, cuma tapi Papa ya, betul. Buka bengkel orang, opak buka bengkel. Biasa karena ikut Papa pe jejak Puji Tuhan. Tolong doa. Jago dia pendeta. Jago. Iya. Puji Tuhan. Velma. Sehat-sehat semua anti Velma. Sehat-sehat semua. Angka lagi sakit tapi. Oh, doakan. Salam. Oh iya, tadi didoakan. Mama, ya. Dalam panggilan Pemama, dia kenal apa kita? Bilang yo, Om Yoram. Dalam tim. Pendeta, nanti kita sampaikan. Terima kasih atas Boyo juga. Satu angkatan itu kita orang. Iya. Iya. Terima kasih Bang Lloyd. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Diri
Ya, makasih. Om Pendeta Iya. Boyo juga. Kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sebagai pengumuman besok malam sebagai pembicara adalah